Ini bukan Spider-Man yang saya ingat. Tapi hei, kita akan mengambilnya. Saya Rick. Tunggu sebentar pokoknya. Rick terlambat ke sekolah suatu hari. Wajahnya merah dan berkeringat saat dia berlari mengejar bus. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Tapi dia tidak menyerah. Tapi kemudian sama seperti dia membuat tersandung ke tanda berhenti. Dan satu lagi. Dia mencoba menenangkan diri. Tapi tak lama kemudian, dia menemukan dirinya dipukul oleh pintu. Berbicara tentang pintu masuk yang tidak bersemangat. Ketika Rick memasuki bus sekolah, dia disambut oleh lautan siswa. Tapi saat dia berjalan menyusuri lorong, tidak ada yang mau duduk di sebelahnya. Bahkan bukan cewek jelek. Lalu dia melihat temannya Trey. Sementara mereka mengobrol, Rick melihat kembali gebetannya Jill, yang duduk di seberang mereka, dengan pacar catnya. Trey menyuruhnya untuk menghentikannya dan berhenti menatapnya. Dia bilang dia tidak bisa mendapatkan karena dia tidak berada di grup yang tepat. Anda tahu bagaimana ada Amos Jokes dan anggota mafia. Sayangnya untuk Rick, dia tidak berada di grup populer. Rick dan kelasnya melakukan kunjungan lapangan ke Skinchela yang berspesialisasi dalam modifikasi genetik. Saat mereka berjalan dia melihat Jill berbicara dengan seekor burung. Dia berjalan mendekat dan membodohi dirinya sendiri. Anak laki-laki tidak punya permainan. Mungkin dia akan lebih beruntung dengan burung lainnya. Pergi untuk memotretnya. Tapi saat itu, Sint Gui mengatakan tidak ada fotografi flash yang diizinkan. Flash Rick mati. Dan burung itu terbakar secara spontan. Ternyata satu efek samping dari modifikasi genetiknya adalah kepekaan terhadap cahaya. Jill berbalik. Tapi bersama dengan yang lainnya, dia masih tidak menyadarinya. Ada api yang harus dipadamkan. Rick melakukan yang terbaik, tapi akhirnya meluncurkannya di pacar Jill, Lance. Dia mencoba berkelahi dengan Rick. Mendorongnya Jill datang untuk menyelamatkannya. Lance belum siap untuk menyerah. Dia bersiap untuk meninju Rick ketika sebuah tangan meraihnya dari belakang. Itu adalah CEO perusahaan sains. Atau seperti Lance mengenalnya Paman Lo. Setelah menenangkan keponakannya yang brengsek, Lo menyapa para siswa dan batuk keserbet. Ada darah di atasnya. Rick memperhatikan dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Lo bilang iya. Itu jenis darah batuk yang baik. Tentu saja. Rick dengan benar memperkenalkan dirinya, dan Lo mengenali nama itu. Dia mengenal orang tuanya, khususnya ibunya. Dia bertanya bagaimana kabar mereka, tetapi Rick mengungkapkan, selain itu mereka baik-baik saja. Kami datang untuk melihat beberapa yang disebut capung super. Ingin tahu? Jill melihat lebih dekat dan mencatat bahwa ada yang hilang. Itu terbang ke Rick yang untuk alasan apapun melawan rakun. Lalu capung itu menggigitnya. Lihat, itu bukan laba-laba, tapi itu harus dilakukan. Rick tersandung di rumah, dan dia terlihat mengerikan. Pamannya mengingatkannya untuk memberi makan Rick muntah di tangki ikan. Saya kira itu penting. Dia berhasil sampai ke kamarnya, dan pamannya mengikutinya. Paman Albert membacakan dari sebuah buku tentang pubertas, dan mencatat bahwa perubahan suasana hati seperti tanda bulanan tunggu. Ini bukan buku yang tepat. Rick jatuh kembali ke tempat tidur dan pingsan. Sementara itu perusahaan Lo menjalani pengawasan dari Dewan Direksi. Seorang pria berdiri di depan lukisan Lo, berbicara segala macam pukulan tentang dia. Tiba-tiba, Lo berjalan keluar dari lukisan, dan di tikungan, pria itu dibuat terperangah. Saat Lo masuk ke dalam ruangan, dia berbagi dewan. Penemuan barunya akan menyelamatkan perusahaan dan hidupnya. Itu benar, Lo hanya memiliki 1 jam tersisa untuk hidup. Gunakan jam pasir untuk membuktikannya. Melanjutkan, dia masuk ke mesin, dan sepertinya berhasil. Tapi kemudian rusak. Satu anggota dewan berjalan, dan berjemur di kematian Lo. Pada saat itu, Lo meraih pria itu, dan menyedot habis kekuatan hidupnya. Kira eksperimen itu sukses. Lo sekarang menjadi penjahat super yang bonafide. Dia melepaskan diri dari pengekangan dan mulai menyerang semua orang yang ada di sana. Kembali ke rumah Rick, gugas gejalanya. Ketika dia tiba-tiba menerima permintaan pertemanan Profesor 10. Dia memberitahu Rick bahwa dia adalah jawaban yang dia bangun dan mengenang ayahnya. Dia tidak percaya dia pergi. Dia pikir dia akan hidup selamanya. Kemudian Rick dan kelasnya menghadiri pameran sains, dan ada tamu spesial. Stephen Hawking yang menginspirasi, tiba dan meletakkan beberapa kebijaksanaan pada anak-anak. Dia rusak fakta bahwa dia sebenarnya sangat tertekan, dan berharap dia bisa berjalan-jalan dan melakukan semua hal yang bisa mereka lakukan. Semua orang terguncang sementara itu. Rick menatap Jill saat dia berjalan. Waktu terasa melambat. Dia menabrak Lance, yang memperingatkannya untuk melihat di mana dia berjalan lambat. Itu adil. Rick pergi untuk menyesap air, tetapi menemukan tangannya telah menjadi macet. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa mereka menjadi lengket dan berbulu. Jadi tidak ada yang luar biasa. Sekarang hanya untuk mendapatkan tangan lain itu gratis. Tidak, dia memukul Lance dengan gerakan lambat. Dengan Rick ahli menghindari pukulan Lance atau tidak. Dia dikirim terbang ke Stephen Hawking. Ya Tuhan, bukan lebar, hiruk pikuk total telah pecah. Dan Rick tidak akan bertahan. Dia lebih suka berlari keluar dan menempel di beberapa dinding. Saat dia memanjat, inspirasi menyerang, dan dia mulai menyalakannya. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita tur di jalan saat truk rusak meluncur ke arahnya. Tanpa berpikir, Rick melemparkan dirinya di antara wanita di truk, dan mendorongnya keluar dari pelukan. Kerumunan penonton foreman bertepuk tangan atas tindakan dan mengucapkan selamat padanya karena seorang Samaria yang baik. Hati Rick tersenyum pada mereka untuk mencari wanita itu, dan dia mendorongnya dan anjingnya ke dalam jeep berkayu. Ya Tuhan, setelah Rick pulang, dan menerima sapaan yang sangat tajam dari pamannya. Untungnya dia menangkapnya. Paman Albert dan Trey atau sial, tapi Rick menjelaskannya. Itu lebih mudah dari yang terlihat. Dia bilang Albert memuji teorinya. Menembak Trey yang beraksi jauh lebih lambat.
Baik kucing keluar dari belakang. Atau haruskah saya mengatakan capung? Rick pasti punya kekuatan super, tapi hanya untuk lebih yakin. Albert menusuknya, ya ampun. Hal baik yang tidak berhasil. Albert dan Trey sangat bersemangat untuk Rick, tapi dia mulai merengek tentang berbagai hal. Dia tidak pernah menginginkan kekuatan ini. Albert mengingatkannya bahwa orang tuanya menginginkan kebesaran untuk kami memotong malam kepergian mereka. Mereka baru saja meninggalkan kami berjalan menyusuri gang samar. Apa yang dilakukan anjing itu, ayah Rick? Katakan padanya bahwa suatu hari akan memandangnya sebagai pahlawan. Dan ketika hari itu tiba, dia harus siap. Namun Rick tidak pernah menyangka hari itu akan terjadi. Sekarang seorang perampok menangkap ayahnya, dan Rick memutuskan untuk menjadi pahlawan. Dia mengambil tindakan, tapi secara tidak sengaja menyebabkan pria itu menembak ibunya dan tiang lampu lainnya. Dan sekarang ayahnya memintanya untuk berhenti. Tapi Rick tidak bisa, dia menjadi pahlawan. Perampok melarikan diri dengan trauma. Rick cenderung ayahnya, yang memintanya merogoh jaketnya, dan mengambil sebuah cincin. Saat ayahnya mengingat pentingnya pusaka ini, itu tergelincir. Wow. Oh oke. Baik, dia mendapatkannya kembali, dan kembali ke masa sekarang. Dia memutuskan dia sekarang layak untuk cincin itu. Dia melemparkannya, tapi itu kembali ke matanya. Tiba-tiba dia mendengar teriakan, tembakan dan suara binatang datang dari rumah Jill. Dia keluar, dan mereka mengobrol sebentar. Oh, dan pagarnya adalah listrik. Karena mengapa tidak Makalan menarik cambuknya? Memotong pembicaraan mereka. Tapi dia mengatakan bahwa Rick bisa memberinya tumpangan. Kadang-kadang dia berbalik untuk melihat mobilnya dan ya, itu sepeda, dan sekarang hilang. Jill pergi. Oh, lihat beberapa burung. Dan mereka kembali ke kamarnya. Rick menerima pesan lain dari Profesor 10. Tapi kali ini video. Dia bilang dia bisa membantunya berlatih. Tapi kemudian video mulai mengganggu. Dan Rick tidak bisa memahami apa yang dia sesuatu tentang menghapus riwayat internetnya. Setelah panggilan, dia mendapat pompa bat tentang pinjaman mobil. Hebat, hanya apa yang dia butuhkan. Rick pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman mobil itu. Dia bilang dia sangat membutuhkan ini. Tapi kata teler, saya merindukan bar di mana itu adalah masalah klasik saya. Pada saat itu suara tembakan meledak. Seseorang merampok bank. Dan Rick sedang berlari ke pintu. Tapi begitu juga akan ada perampok. Pria itu kesulitan membuka pintu. Anda tahu salah satu momen puspul yang pernah dimainkan. Rick membantunya, dia memiliki masalah yang sama, yang masuk. Teler bank berlari dan kesal. Rick bertepuk tangan kembali, saya Tuan Bart. Baik, itu masalah saya. Sama seperti dia mengucapkan kata-kata itu. Dua tembakan meledak di luar. Rick berlari keluar untuk menemukan berkerumun di sekitar seseorang itu adalah monyet yang sangat berbakat. Kelegaan membasuhnya. Sampai dia melihat Paman Albert pingsan di jalan. Rick berlari dan Albert menyampaikan baris terkenal. Anda tahu sesuatu tentang tanggung jawab? Saya tidak tahu, saya tidak ingat. Para medis tiba. Dan tampaknya dia akan hidup di hari lain. Sementara itu Tuan Landers mencari yang lebih buruk untuk di mana tanda-tanda vitalnya rusak. Lalu asistennya berhenti. Luar biasa hanya ketika dia membutuhkan. Dia meraihnya dan meningkatkan kekuatan hidupnya. Lu yang diremajakan menikmati kekuatannya. Sebelum mengingat dia punya kesepakatan dengan tubuh, dia memasukkannya ke dalam lemari. Tapi saat itu petugas kebersihan masuk. Itu sedikit cerewet, pikirnya dalam hati. Kembali ke arena, setelah mengunjungi pamannya di rumah sakit, dia bertemu Profesor Xavier. Yang seperti kita tahu, bisa membaca pikiran. Dia membuktikannya kepada Rick, dengan membuatnya memikirkan momok. Tapi kemudian Rick melanjutkan, dan mengatakannya dengan lantang. Profesor berpikir sendiri. Mereka tidak membayar saya cukup untuk ini. Profesor 10 membawa Rick ke sekolahnya, untuk anak-anak berbakat. Kami melihat banyak mutan aneh di sepanjang jalan, dan bahkan beberapa yang klasik. Kami melanjutkan tur kami di sekitar Xavier Show, saat dia mengganti kursi rodanya untuk sesuatu yang lebih nyaman. Wah, oke. Profesor memberitahu Ricky memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik dari mereka semua. Rick bilang, dia bahkan tidak bisa terbang. Meskipun rupanya, begitu dia mengetahui sifat sebenarnya dari kepahlawanan, dia akan melakukannya apapun artinya. Kemudian Rick dan Profesor 10 bertemu dengan istri Profesor. Dia percaya Xavier tidak berguna. Dia meraih udara, tapi sungguh, itu gadis tak terlihat yang ia temukan di kamar Xavier. Istri memukulinya, kemudian mengeluarkan anak-anak mereka untuk mempermalukan Profesor. Aku tidak percaya kamu melakukan ini, terutama karena mereka baru saja punya bayi baru. Tapi Xavier berpikir itu bukan miliknya. Bayi menggunakan kekuatan telekinetiknya untuk meluncurkannya. Dia harus menjadi miliknya. Dengan Xavier pergi Rick dalam damai. Istrinya melangkah masuk. Dia mengungkapkan Rick bahwa kunci menjadi superhero adalah membuat kostum. Masuk akal, dia langsung melakukannya. Mencoret-coret sejumlah desain. Beberapa baik, beberapa buruk. Dan beberapa tidak akan kita bicarakan. Akhirnya dia selesai dan tepat saat Tri masuk. Dia sangat terkesan dengan setelan itu, terutama bagaimana Rick berhasil membuat kain itu bernapas dan bahkan melihat melalui jauh. Dia sekarang tidak buta dan tidak bisa bernapas. Rick pingsan saat malam tiba. Dia membuat penyesuaian yang diperlukan dan akan bertengger mengancam di gargoyle. Hai, ini tempat biasa pria itu. Mereka setuju untuk berbagi, tetapi sebenarnya ini agak aneh. Kemudian mereka mengobrol tentang kekuatan mereka. Orang ini bisa membakar dirinya sendiri. Anak laki-laki itu berarti dia terbakar. Pria itu pingsan kesakitan saat Rick mendapatkan alat pemadam api. Bukan begitu caramu? Terserah. Pindah. Rick mendapat pekerjaan di tempat surat kabar. Memasok foto capung Hyman. Bosnya mencatat bahwa foto ini hampir seperti capung yang mengambilnya, tapi Rick membuktikan sebaliknya. Sangat bagus. Tiba-tiba, seseorang muncul, melaporkan kebuntuan polisi di universitas. Rick menghilang dan kedua pria itu dibuat terperangah.
Di universitas, jam pasir penjahat super membuat penampilan pertamanya. Alias Lowlanders, dia ada di sana untuk mencuri beberapa surilium yang dia butuhkan untuk tetap hidup. Namun Capung di sini untuk menyelamatkan Hari. Tapi setelah pukulan yang kuat, dia harus mengeluarkan air matanya dengan penuh yang juga ada di sana. Dia kembali ke sana dengan jam pasir dan mereka terhenti. Kamera berputar saat mereka memuntahkan pahlawan generik dan penjahat online. Namun semuanya berakhir terlalu cepat. Dan mereka butuh istirahat untuk muntah. Dapat dimengerti kembali ke aksi. Jam pasir mengeluarkan beberapa bilah yang cukup tajam untuk memotong berlian. Tapi tidak apa-apa Capung dan memakai berlian apa saja. Saat bilahnya langsung menuju ke arahnya, dia menghindar tapi jam pasir yang buruk lolos. Beberapa waktu berlalu dan kami menemukan Rick mendekati Jill saat dia keluar dari teater. Dia baru saja mengikuti audisi untuk peran dalam film yang lebih punya rahasia untuk diberitahukan kepadanya. Menemukan keberanian, dia memberinya bunga dan dia berkata, "Saya merasa Anda memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada saya." Keberanian, tapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya bahwa dia adalah Capung. Dia pergi dan kemudian sekelompok preman mengejarnya. Rick menurunkan kostumnya dan menghajar orang jahat. Ketika mereka semua dikalahkan, Rick menatap penuh cinta ke mata Jill sambil mengubah lengan orang ini menjadi spaghetti. Dia benar-benar pahlawan di hadapannya yang terus memukul kepala orang-orang ini. Setelah kami check-in dengan Lo, yang dengan bantuan Dead Matchmaker versi rumah, menyusun rencana jahat bertahan. Keluar dari sini pria penjepit kertas. Setelah mengunyah beberapa angka, Lo belajar dia hanya perlu bertepuk tangan lebih dari 47.000 orang untuk mencapai keabadian. Sangat keren lihat. Itu waktu tahun Thanksgiving. Rickson mengundang Jill. Dan mereka berbicara tentang hal-hal hubungan. Sementara Bibi mengisi Turki. Ya ampun itu, pasti bisa terasa banyak. Saat Ju akan menyatakan cinta sejatinya. Untuk Dragonfly pacarnya Lance datang. Dan dia membawa paman Low-nya. Untuk Rick dia terlambat. Dia tersandung ke kamarnya melalui jendela. Tapi buat beberapa kebisingan dalam proses tawaran yang mencurigakan untuk memeriksa semuanya. Dia naik dan Rick tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menguras vena utama. Low masuk tapi Rick tidak bisa ditemukan. Dia akan berkeringat. Saat Low berjalan darinya menetes ke bawah. Dia dengan cepat berbalik. Tapi akhirnya mengira itu hanya imajinasinya. Kemudian itu terjadi lagi dan lagi. Sebelum Anda tahu itu hujan di dalam ruangan. Kali ini Low mendongak. Tapi entah kenapa Rick pergi dia bersembunyi. Setiap kali Low memeriksa tempatnya, dia masuk dia pergi. Lalu dia berakhir di belakangnya secara harfiah. Meski begitu Rick tidak bisa ditangkap. Manuver mengelaknya terbukti sangat efektif. Low yang kalah kembali ke bawah. Dan Rick mengikuti tak lama setelah itu. Saat makan malam, Rick dan Low saling memperhatikan Goresel dan Memar. Low mengklaim dia berasal dari seorang gadis di Craigslist. Sementara Rick mengatakan dia berasal dari seorang pria di Craigslist. Pada saat itu Low menyadari bahwa Rick pasti Capung. Tapi Rick tetap tidak lebih bijaksana. Low dan Lance keluar, meninggalkan Rick dan Ju untuk berbagi momen bersama. Mereka berbicara tentang Capung dan hal-hal mesra. Dan sementara itu, Bibi benar-benar melepaskan. Dengan sepenuhnya, dan sama sekali mengabaikan kemanusiaan. Untungnya, jam pasir mampir dan biarkan udara segar masuk. Rick kaget karena dia tahu identitasnya. Maka seperti yang dilakukan penjahat mengungkapkan rencananya untuk memusnahkan ribuan. Rick menyerang, tetapi akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Dengan dia pergi jam pasir mengejar bibinya. Di rumah sakit kami mengetahui bahwa dia tercabik-cabik dalam damai. Namun paman Rick baru saja bangun dari komanya. Sangat penting dia tidak mendengar kabar buruk yang mungkin mengejutkan kondisi mentalnya. Dokter memasuki ruangan dan Albert bertanya tentang istrinya. Dia pergi. Kata dokter. Dia salah mengira itu kabar baik yang bisa dimengerti. Di pemakaman, Albert menyatakan cintanya pada mendiang istrinya dan melompat ke peti mati tapi tunggu. Ada campur aduk ini istrinya. Setelah dipikir-pikir, pemakaman terlalu mahal. Bagaimana dengan kremasi yang luar biasa? Maka Jill benar-benar bergerak pada Rick. Tapi dia menolaknya, dia harus menjaganya tetap aman. Sekitar 3 jam berlalu dan Rick sangat tertekan. Dia bahkan menumbuhkan janggut namun. Paman Albert dan Tri datang untuk menyelamatkan. Beri dia pembicaraan persiapan. Albert memberinya cincin ayahnya dan mengingatkannya untuk menghormati kata-kata yang tertulis di atasnya. Termasuk martabat kehormatan. Tugas kebanggaan. Keberanian komitmen. Kesehatan yang terjangkau Sudah cukup Rick memutuskan, dia akan menjadi pahlawan. Tapi tak tahu harus mulai dari mana dia akan menemukan ribuan orang. Semua di satu tempat tiba-tiba. TV menyala, dan ada konvensi, di mana ribuan orang akan berada di satu tempat. Ini pasti di mana jam pasir akan melakukan rencana jahatnya. Rick menuju dan tebak siapa di sana Lo. Rick segera memberitahunya bahwa jam pasir pasti salah satu petugas. Lo mengira itu dari lama. Rupanya dia melihatnya dengan beberapa surrealium. Dia pembicara berikutnya, tetapi ketika tirai turun, Capung di atas panggung memukuli orang malang itu dengan tidak masuk akal. Di tengah kebingungan, jam pasir yang sebenarnya membuatnya bergerak dan melarikan diri. Capung mengejar dan menemukan dirinya dalam konvensi pahlawan. Ya, bukankah itu nyaman? Jam pasir lepas landas di kursi kehancurannya dan menjatuhkan beberapa gemuruh pada Dragon. Menggunakan kekuatan supernya, dia meluncurkannya hanya untuk jatuh kembali lagi. Jam pasir memutuskan untuk menghabisinya dengan berlian tindik yang sangat dia cintai. Tapi Jill datang untuk menyelamatkan dan menahan kerusakan. Pecahan jam pasir dan Capung berantakan. Di saat kelemahannya, dia berbicara dengan Stephen Hawking yang mengutip beberapa lagu Celine Dion yang menginspirasi. Baginya hanya itu yang dia butuhkan. Capung bergegas ke atap dan meraih jam pasir. Dia menggunakan energi peremajaan untuk menyelamatkan Jill. Dia bangun dan tunggu itu tidak.
Keluar dari sini, Bung. Capung mengalihkan perhatiannya ke jam pasir. Dan hanya tersisa 10 detik sampai dia mencapai keabadian. Tunggu, bukankah itu berarti ribuan orang telah meninggal? Apapun pokoknya. Capung bergerak masuk tapi jam pasir melempar bom berbentuk jam pasir yang tepat ke arahnya. Oh astaga, itu satu tempat yang bisa dituju. Dia memanggil Jill untuk mencabutnya. Tapi dia bukan gadis seperti itu. Tanpa waktu luang, Capung membalik kembali jalan keluar ke jam pasir dan meledak di seluruh wajahnya. Saat menang, dia dan Jill sekarang jatuh ke kematian mereka. Kalau saja dia bisa terbang, maka dia melihat cincin keluarganya. Itu Rick dan dia mengakui cintanya padanya. Melalui kekuatan kesalahan, Rick menumbuhkan sayap dan terbang kembali. Semua orang hidup bahagia selamanya, kecuali Stephen Hawking. Dan sebenarnya, kamu tahu apa? Rick dan Jill juga tidak berhasil. Moral dari cerita saya tidak tahu.